Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sakila Ungke dan dua rekan saya yaitu Nurul Isra dan Nurul Qalbi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul menyimpulkan argumen tentang ma'rifah dalam tasawuf. Apa pengertian dan tanda ma'rifah? Ma'rifah menurut ahli bahasa, kata ma'rifat diambil dari kata arafa yarifu irfan ma'rifatan. Semua ilmu disebut ma'rifat dan semua ma'rifat adalah ilmu dan setiap orang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang yang arif dan setiap yang arif berarti alim. Al-Ghazali berpendapat bahwa ada 4 hal yang harus dikenal atau diketahui dan kemudian dipelajari oleh seseorang sehingga ia disebut berma'rifat. Keempat hal tersebut yaitu yang pertama, mengenal siapa dirinya, yang kedua, mengenal siapa Tuhannya, dan yang ketiga, mengenal dunianya, dan yang terakhir itu mengenal akhiratnya. Dalam teori lain, ma'rifat diambil dari kata arafa, yurifu, irafan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Seperti dalam surat Al-A'raf yang berpengertian tempat tertinggi atau tempat tertinggi antara surga dan neraka. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis senada, Al-Muhasibi mengatakan bahwa ma'rifah harus ditempuh dengan tasawuf yang berlandaskan as-sunnah. Sebab itu ia membagi tahapan ma'rifah ke dalam 4 tahap antara lain. Yang pertama taat, yang kedua mengekspresikan kecintaan pada Allah dengan ungkapan-ungkapan tanpa pengamalan merupakan kepalsuan semata. Ketiga, aktivitas anggota tubuh. Keempat, tercapainya fana yang menyebabkan baka. Itulah tadi materi pertama yang saya jelaskan, dan materi kedua akan dijelaskan oleh saudari Nurul Isra, dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Nurul Qalbi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ma'rifat. Terdapat 2 macam-macam ma'rifat. Yang pertama, ma'rifat taklimiyat. Ma'rifat taklimiyat merupakan istilah lain dari ma'rifat yang dilontarkan oleh Al-Ghazali, yang dapat didefinisikan sebagai ma'rifat yang dihasilkan dalam memperoleh ilmu. Taklimiyat berasal dari kata ta'lama yuta'limu taklimata limayatan, yang berarti mencari pengetahuan atau dalam arti mencari ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang mencari ilmu disebut muta'alim. Oleh karena itu, ma'rifat taklimiyat yaitu jalan untuk mengenal Allah dari jalan yang biasa, mulai dari bawah hingga ke atas. Yang kedua ada ma'rifat ladunia. Ma'rifat ladunia yaitu ma'rifat yang langsung dibukakan oleh Tuhan dengan keadaan khas. Mengenal keadaannya, jalannya langsung dari atas dengan menyaksikan orang-orang yang suci. Kemudian turun dengan melihat sifat-sifatnya, kemudian kembali bergantung kepada nama-namanya. Ibnu Athailiyah memberi istilah lain terhadap ma'rifat ladunia, yaitu terhadap ma'rifat ladunia dengan sebutan ma'rifat orang mahjub. Ma'rifat mahjub diungkapkan oleh Ibnu Athailiyah yang merupakan sebuah ilmu yang diberi secara langsung oleh Tuhan kepada manusia yang sisi kesamaannya dengan ma'rifat ladunia. Manfaat ma'rifat. Pertama, hidup selalu berada di jalan yang benar. Kedua, memiliki kekuatan menghadapi cobaan hidup. Kekuatan tersebut lahir dari terjaganya keimanan. Ketiga, Allah akan mengaruniakan ketenangan dalam hidup. Tenang itu mahal harganya. Ketenangan tidak bisa dibeli dan ia pun tidak bisa dicuri. Apapun yang kita miliki tidak akan pernah ternikmati bila kita selalu resah gelisah. Keempat, seorang ahli ibadah akan selalu optimis. Ia optimis karena Allah akan menolong dan mengarahkan kehidupannya. Sikap optimis akan menggerakkan seseorang untuk berbuat. Optimis akan melahirkan harapan. Tidak berarti kekuatan fisik, kekayaan, gelar, atau jabatan bila kita tidak memiliki harapan. Kelima, seorang ahli ibadah memiliki kendali dalam hidupnya. Setiap kali akan melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan memberi peringatan agar ia tidak terjerumus. Seorang ahli ibadah akan memiliki kemampuan untuk bertobat.
Keenam, selalu ada dalam bimbingan dan pertolongan Allah. Bila pada poin pertama Allah sudah menunjukkan jalan yang tepat, maka pada poin ini kita akan dituntun untuk melewati jalan tersebut. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu apabila melihat dari keterangan di atas dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah ma'rifah di sini berarti mengenal Allah ketika sufi mencapai suatu makam dalam tasawuf. Dijelaskan pula bahwa tanda orang ma'rifah itu ada 3. Yang pertama, cahaya ma'rifatnya tidak memadamkan cahaya waranya. Yang kedua, tidak meyakini ilmu batiniah yang dapat merusak lahiriah hukum. Dan yang terakhir, nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya dan tidak membawanya pada kebinasaan sampai merusak tabir dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan dijelaskan pula macamnya ma'rifah, diantaranya yang pertama, ma'rifah ya limiat, yaitu dapat didefinisikan sebagai ma'rifat yang dihasilkan dalam usaha memperoleh ilmu. Dan yang kedua itu ma'rifat laduniyah, yaitu ma'rifah yang langsung dibukakan oleh Tuhan dengan keadaan kasih mengenal kepadanya. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.